Maka sebelum kita menghafal apapun itu, sebelum menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal mutun, ya, menghafal riwayat, menghafalkan kaidah-kaidah, perhatikan. Bismillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna ta'ala wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali di Majelis Adab, di mana pada pertemuan kali ini kita masih menyambung terkait dengan adab terhadap atau adab santri, adab thalabul ilmi, adab pelajar, ya, bagaimana ketika dia belajar. Yang kedua, yang bagi jamaah sekalian yang belum melihat video kami, silakan bisa dicek kembali di video MBD TV. Di situ ada kajian adab, bisa diikuti. Yang kedua, yakni bagaimana seorang santri dia punya adab yang baik adalah hendaknya senantiasa membaca dengan benar sebelum dia menghafal. Ya, membaca dengan baik, dengan benar secara makhrajul hurufnya, secara huruf-hurufnya, baru silakan dihafal. Kenapa ini menjadi penting ketika kita belajar adalah membaca terlebih dahulu dengan baik. Ya, istilah kita dengan nador, ya. Kalau nador itu lebih identik dengan orang mau nikah, ya. Nadoriyah itu istilahnya kalau disebut dalam istilah kajian para ulama adalah teori. Kenapa dikatakan nador, ya, atau nadoriyah? Karena dia menggunakan face to face, ya. Jadi dia dilihat ke bawah, lihat ke buku, maka dia bisa melihat. Makanya istilah nador itu yang melihat. Nadori yaitu teori. Orang yang belajar teori maka dia berarti mengkaji, mentelaah, melihat apa yang ada di tangannya. Ya, maka sebelum kita menghafal apapun itu, sebelum menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal mutun, ya, menghafal riwayat, menghafalkan kaidah-kaidah, perhatikan, baca terlebih dahulu dengan benar, pastikan bacaannya benar, baru kita hafal. Nah, kenapa ini para ulama mencantumkan dalam bab salah satunya adab seorang pelajar? Karena dia ini akan terus istimror gitu, ya. Apa sih istimror itu, ya? Berkesinambungan. Dia akan terus mengikuti bagaimana kemudian pembelajaran-pembelajaran yang akan dia lalui. Nah, kalau kemudian bacaannya belum beres, ya, misalnya nih ada orang baca Quran, bacaannya masih salah, bacaannya masih belepotan, bacaannya mungkin makhrajnya salah, panjang pendeknya salah, tapi dia sudah menghafal. Ya, kemudian dia punya hafalan, oke, 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, sampai 25 juz misalnya. Tetapi dalam bacaan hafalannya itu banyak kesalahan. Maka pastinya ketika dia mau merubah yang sudah 25 juz itu sangat berat. Ya, karena sudah mendarah daging, ya. Kalau orang itu sudah menghafal, ya contohnya gak usah jauh-jauh, kami saja ketika sudah menghafal ayat yang kok itu sering lupa, ya. Di ayat itu, di posisi itu, sampai ke bawah dimanapun kita itu kadang-kadang sering lupa di posisi itu. Ya, kenapa ya? Karena memang awalnya sudah salah gitu. Ketika dibenarkan kemudian ya kita masih suatu saat lagi kita ngulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Pengulangan yang kita akan baca di saat awalnya itu bermasalah maka akan salah terus. Dan ini kenapa menjadi bagian daripada adab agar semua funun ilmu, ya, pelajaran-pelajaran ilmu itu kita benar-benar miliki. Tengoklah bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, ketika beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, pertama adalah terkait dengan ilmu alat, ya. Ilmu alat itu kita sebut dalam istilah kita adalah bahasa Arab. Ima dia belajar nahunya dipertajam, sorobnya diperkuat, ya. Baru kemudian setelah kuat bahasa Arabnya, nahu sorobnya, barulah masuk ke ilmu berikutnya yang kemudian disebut dengan mungkin ilmu kajian kitab tauhid, mungkin juga kajian kitab fikih, juga mungkin barangkali terkait dengan kaidah-kaidah usul dalam fikih. Yang artinya apa jamaah sekalian? Pondasi kuatkan, bacaan perbaiki, ya, pastikan dulu itu lebih baik itu lama, ya, daripada kemudian orang itu sudah hafal, sudah bagus hafalannya, artinya dia punya hafalan banyak, baru kemudian tahu kesalahan-kesalahannya. Maka ketika dia flashback ke belakang itu lebih berat, ya. Makanya mending belajarnya kita lama, nggak ada masalah, sampai pastikan benar-benar bacaannya benar, makhrajnya benar, teori ilmu dasarnya kuat. Insya Allah Ta'ala
kita akan diberikan ilmu-ilmu yang lain tuh mudah. Contoh, kita dulu kan belajar masalah ilmu apa? Matematika kan? Orang itu kalau dia belajar ilmu matematika dasarnya itu nggak kuat, ya, kaidah-kaidah dasar ilmu matematikanya nggak kuat, ya sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi bisa dijamin nggak kuat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.